Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Putu, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Hari ini Bapak Ketua PAC Demokrat Abian Semal. Siap. Apa kabar? Baik, baik. Persiapannya sejauh mana untuk Abian Semal Demokrat 2024 ini, Pak Oke? Kalau kita mengikuti daripada alur yang ditetapkan oleh KPU. Pada saat ini mungkin agendanya adalah penetapan caleg. Dan nanti masalah DCS sudah kita laksanakan, juga sudah kita mulai menginjak daripada DCT untuk di Kabupaten Bandung. Bulan apa? Oktober, September? Oh, bulan September, Oktober ini. Oktober ini DCT-nya. Ya, siap. Baik, sejauh mana? Saksi sudah siap? Kita sudah banyak mengumpulkan teman-teman, khususnya di Ranting, yang ada di Kecamatan Abian Semal, di 18 Ranting ini, kita sudah mulai turun untuk mempersiapkan saksi-saksi yang akan kita sebagai pahlawan nanti untuk di pemilu 2024 ini. Ya, Pak Oko, terkait dengan Abian Semal, tidak takut dengan konsep-konsep yang pragmatis seperti itu? Karena ini kan penegak hukum ini sudah turun terus ini. Berarti Pak Oko ini strategi apa supaya dipercaya oleh masyarakat yang memilih Demokrat? Apa strategi Pak Oko biar dipercaya? Ya, sesuai dengan komitmen, kita itu tetap mengacu kepada yang di atas kadar-kadar kita. Bagaimana berpolitik secara santun yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang selama ini yang kita lakukan tetap memberikan pengarahan kepada kadar-kadar kita agar berperilaku santun kepada masyarakat, sehingga masyarakat nanti melihat kadernya. Oh, ternyata Demokrat ini santun, sopan, dan lain sebagainya. Itu yang kita terapkan di dalam pemerintahan. Sekarang ini kan hindari pragmatis itu ya Pak Oko benar, karena tidak mendidik lah supaya kedepannya itu tidak ada target gitu ya. Benar. Kalau Pak Oko sendiri ada nggak target-target yang memang mesti harus terpenuhi untuk Kecamatan Abian Semal? Terima kasih Pak Putu. Kalau saya selaku Ketua PAC, kita jelas punya target. Kalau sekarang dengan sistem pemilu yang terbuka, khusus di Abian Semal sekarang yang menambah 1 kursi untuk di Kecamatan Abian Semal. Kalau dulu lah kita kalah sedikit lah anggap dari segi suara. Tapi kalah sekarang, itu kan bukan berarti apa namanya kekalahan itu kan selangkah untuk maju Pak Oko ya. Ya, tapi istilahnya seperti ini, kita mundur selangkah tapi kita maju 10 langkah. Artinya apapun evaluasi kekurangan kita yang dulu, sekarang harus kita antisipasi biar jangan terjadi kesalahan kembali. Khusus untuk sosialisasi tentang Partai Demokrat yang ada di Kecamatan Abian Semal. Ya baik begini, karena saya dengar-dengar isu dan kenyataannya setelah jadi wakil rakyat itu justru tidak bisa ngapa-ngapain, justru tidak bisa berkembang. Apa sih isu-isu itu Pak Oko? Kenapa Pak Oko juga mau jadi wakil rakyat? Ada misi apa? Begini Pak Putu, kalau saya kan sudah pernah menjadi wakil rakyat, sehingga apa yang terjadi di sana itu kita sudah tahu lah. Sehingga di dalam aplikasinya, adopsinya di masyarakat itu kita tidak memulai lagi. Oh, kalau tidak duduk berarti kita paham ya? Ya, berarti kalau di sana kita sudah pernah duduk, berarti paham kita dengan perjalanan daripada seorang wakil rakyat. Makanya saat ini, kenapa kita dengan situasional yang sekarang, apalagi di tingkat pusat, yang melalui medsos-medsos itu bagaimana perkembangan tentang partai-partai lawan kita sudah antisipasi. Bagaimana caranya kita... Mungkin bagusnya bukan lawan kali ya, saudara-saudara kita yang beda warna. Dalam konsep seperti ini, kenapa kita sebut lawan ke dalam hal ini, kan kompetisi namanya. Kompetisi. Sehingga kami jujur saja di Abian Semal, dengan situasi sekarang, dengan hadirnya medsos-medsos dan lain sebagainya, kami berharap kadar-kadar kita semua serius untuk ini, sehingga baik itu DPR tingkat 1, tingkat 2, bahkan tingkat pusat kita akan perjuangkan di Abian Semal ini. Bagaimana caranya kita sekarang menyatukan kadar-kadar yang ada di bawah, memberikan informasi kepada mereka bagaimana berpolitik yang benar. Sekalipun Pak Putu, kita lihat situasi yang sekarang yang bersifat politik pragmatis itu, kita tidak pungkiri, tapi kita sudah tahu, tetapi bagaimana taktik strategi kita melawan daripada orang-orang yang pragmatis seperti itu gitu. Ya begini Pak, kalau saya ini kan ada yang pernah juga mengalami, tapi kalau hindarilah yang pragmatis, karena itu nanti penegak hukum ke desa-desa, apalagi ini agak riskan. Pakailah benar-benar konsep yang sesuai dengan aturan, tidak melanggar hukum, kan kira-kira begitu ya Pak ya? Nah itu harapan daripada masyarakat. Masyarakat bersama. Kebetulan juga kami adalah seorang advokat.
Iya, paham sekali tentang tentang itu. Makanya kami melakukan sebuah pembinaan terhadap kader-kader kami yang Demokrat. Jangan sampai seperti saya, seorang ketua dan sekaligus sebagai advokat itu harus memberikan pencerahan terhadap yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Ya, itu sehingga Demokrat itu masih di mata orang itu kok masih santun kader-kadernya. Nah, seperti yang disarankan oleh Bapak SBY maupun AHY, bagaimana kita berbuat santun kepada masyarakat sehingga masyarakat itu akan kepada kita, dia akan berpikir memilih adalah kader-kader yang santun. Oke, ada kesan nggak, pesan untuk masyarakat Abian Semal terhadap partai yang Bapak pimpin selaku Ketua PAC Abian Semal? Ya, khusus untuk lingkungan di dapil kita, di dapil 2 di Abian Semal ini, setelah saya turun, ternyata respon masyarakat sangat tinggi. Baik ya. Sebab ini akan dinilai daripada seorang kader yang akan memimpin sebagai pemimpin daripada lingkungan. Kan itu yang dilihat. Wakilnya nanti. Gimana wakil kita yang akan kita harapkan untuk bisa mensejahterakan minimal, artinya memperjuangkan masyarakat lingkungan. Kan ini yang masyarakat yang sering digemar-gemorin. Karena jujur saja selama ini setelah kita turun dari Banjar ke Banjar, dari desa ke desa, itu responnya tinggi sekali terhadap masyarakat. Kemungkinan besar menurut saya ini akan terjadi evolusi. Kalau dulu Demokratnya dengan situasi dia anggap kalah, tetapi saat ini mungkin saatnya Demokrat berjaya sesuai dengan harapan kita bersama. Baik Pak Oke terima kasih bincang-bincangnya. Maaf mengganggu waktunya karena saya dengar Demokrat ini sudah mulailah berbuat baik kepada masyarakat, menyampaikan dan menangkap aspirasi masyarakat Abian Semal. Pak Oke selaku Ketua PAC pasti sudah menyediakan konsep-konsep lah ya. Demikianlah bincang-bincang saya sama Ketua PAC Abian Semal Bapak Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk beliau dan membesarkan Demokrat di Kecamatan Abian Semal. Salam Pak Oke, sukses untuk Demokrat. Demokrat jaya.